Bapak Saudara, ATP Podcast edisi ke-63 kembali ke ruang dengar Bapak Saudara semua dimanapun berada. Ini menjadi episode yang lumayan menyenangkan buat beta karena akhirnya bisa take podcast di kamar beta sendiri. Memangnya selama ini take di mana? Ya di kamar juga sih, tapi secara de jure bukan kamar beta. Kalau ini secara de facto kamar beta. Baik, Pak Saudara. Apa yang ada di sekitar kita? Ya. Beberapa hari ini nampaknya di beberapa di platform-platform media sosial itu banyak bertaburan berita-berita yang berhubungan dengan hubungan antara anak dan orang tua dan juga antara orang tua dan anak. Dan ini ada berbagai macam, saudara. Beta juga bagaimana ya? Oke. Lingkungan terkecil kita tuh kan memang di keluarga. Ya. Dan secara tidak langsung bahwa lu eksis di bawah kolong langit ini karena lu punya keluarga. Nah, itu hal yang tidak bisa kita bantahkan ya. Dan ada satu hal bahwa terkadang dari keluarga itu bisa mencerminkan lu gitu. Beta di episode ini akan bahas tiga kejadian bisa dikatakan seperti itu ya. Yang pertama itu, ini ada seorang tukang becak, saudara, yang rela untuk apa? Untuk menambal jalan yang rusak. FYI, tukang becak ini bukan pegawai kementerian ya. Ya, beliau bukan pegawai kementerian. Pekerjaan itu, bukan pegawai kementerian. Meskipun bukan pegawai kementerian, seperti katanya ada kucing yang diangkat jadi pegawai kementerian itu. Beliau ini bukan pegawai kementerian. Dan hanya seorang tukang becak dari Kabupaten Lamongan, Jawa Timur yang menambal jalan, saudara. Ketika ditanya kenapa Bapak menambal jalan, karena dia bilang bahwa jalan ini tuh sering karena rusak. Jadi sering sering ada yang celaka di situ. Sehingga dia bilang dia tambal biar apa? Biar ini dia anak perempuan kalau lewat tidak celaka. Ya, karena anaknya ini katanya pulang pada malam hari. Bahkan di sebuah video singkat itu di medsos kita lihat bahwa bapak ini juga bilang bahwa saya tahu pemerintah sibuk. Jadi sudahlah. Mungkin beliau bilang, ya sudahlah, kalau apa yang bisa saya buat ya saya buat. Ya, yang beta soroti dari beliau ini bahwa kita semua pernah lihat jalan rusak, saudara. Bahkan kalau di NTT itu banyak. Ya, jalan yang rusak. Beta sering ke beberapa daerah, kemudian waktu lihat jalannya sudah ngeri, ini takut lewat nih bagaimana. Jadi karena beta agak pendek, terus motor agak tinggi, kadang kalau jalan sudah terlalu terjal dan agak rusak, beta bilang tolong teman yang lebih tinggi bawa motor, takut celaka gitu. Ya, tapi bapak ini luar biasa. Beliau tidak memandang, tidak menunggu tuh kan, tidak menunggu bahwa ini kan kerjanya ini kan kerjanya ini. Ya sudah, apa yang bisa beta buat. Dan makanya mental seperti ini tuh yang jarang ya ada di negara api ini, saudara. Bahwa orang ketika melihat suatu hal yang yang tidak beres ya sudah, ini kan tugasnya ini kan tugasnya ini. Saling tunjuk menunjuk dan akhirnya tidak ada yang selesai. Ya, karena yang ditunjuk pun masa bodoh begitu. Ya. Dan bapak ini menunjukkan bahwa dia tuh peduli terhadap siapa? Peduli terhadap anaknya.
Meskipun mungkin fokusnya pada anaknya, tapi secara tidak langsung pun kepentingan umum pun bisa bisa terselesaikan begitu. Ya. Seseorang yang luar biasa. Bapak ini berpikir bisa menjadi duta kementerian itu, ya. Ya, Bapak meskipun bapak tidak diangkat menjadi, karena usia Bapak sudah 62 tahun ini, kan batas ikut tes PNS 35. Bapak sudah 62, tidak bisa lagi Bapak. Meskipun ada yang diangkat jadi pegawai. Ya. Nah, ini kepedulian yang luar biasa. Ya. Bapak ini tidak kemudian mengomel, oh ini karena ini tugasnya ini, tidak. Dia do something begitu. Do something yang bermanfaat untuk banyak orang. Ya. Ini kepedulian yang luar biasa, Bapak Saudara. Kalau tadi beta omong di awal tentang keluarga, Bapak Saudara, kalau Bapak ini tuh dia membuat untuk putrinya, Saudara. Ada lagi nih yang aneh, yang mungkin Bapak Saudara pun sudah baca, sudah menyimak, ya. Ada seorang ibu, ya, seorang ibu yang memberi minum kopi terhadap anaknya. Anaknya ini usia berapa bulan ya? Kita baca di sini. Sebuah video tentang bayi yang diberi kopi oleh sang ibu menjadi viral di aplikasi Double T. Ya. Dalam video itu pengguna tik Double T ya, dengan akun ini menyeduh minuman kopi instan dan menyuapkannya kepada bayinya berumur 7 bulan. Saudara, bahkan ada juga yang bilang bahwa dikasih makan pedas dan seterusnya. Ya. Ya, bayi minum kopi good afternoon. Kan ada susunya. Daripada dikasih susu Frisian katanya, ya. Jadi dia kasih kopi instan kepada bayinya yang berumur 7 bulan. Artinya begini, bahwa mungkin kita lihat dari beberapa sisi ya. Kalau memang itu adalah sebuah keterbatasan, Saudara. Keterbatasan. Oke. Beta pernah beli kasih teman titip, karena waktu itu mereka suatu keluarga sakit, titip ke beta untuk beli susu buat anaknya. Beta tahu bahwa susu itu mahal, apalagi anak yang masih di bawah 3 tahun ini, susu mahal, biaya susu itu mahal. Ya, kalau ini menggambarkan sebuah keterbatasan, Saudara, beta pun kemudian berpikir bahwa apakah harus minuman ini, ya, minuman sasetan ini, ya. Beta tidak tahu juga penjelasan ilmiahnya, apakah minuman ini, ya, itu baik untuk anak usia segini, ya. Tapi beta pikir sudah banyak peneliti yang meneliti bahwa oke, anak di bawah berapa bulan ini susunya ini dan ini. Tapi bukan mentang-mentang si sasetan ini ada susunya, jadi lu kasih minum lu anak 7 bulan, ya. Dulu beta masih ingat ada satu produk kopi namanya White Coffee, ya. Keluar sekitar tahun berapa? 2012 atau 2013, ya. Itu waktu itu ada teman beta tuh, teman yang secara fisik kuat, tapi ketika minum itu dia pusing, Saudara. Kopi saset ini. Dan beta suka minum kopi dan tanpa gula, tapi sekali-sekali kalau misalkan ada yang menyeduh kopi instan, itu terkadang membuat perut itu langsung ini kayak pengen BAB begitu, ya. Karena dugaan beta tuh banyak krim dan rasanya asam, ya. Asam di perut kita tuh kah. Nah, dan memang betul menurut pengakuan si ibu ini, ketika minum kopi sasetan ini 10 kali si anak akan BAB 10 kali sehari.
Apakah 10 kali sehari ini normal untuk seorang anak usia 7 bulan? Beta pun kurang tahu ya saudara, beta kurang tahu soal kesehatan anak. Tapi tidak 10 kali juga. Artinya si anak pun perut kayaknya sudah bermasalah tuh. Artinya begini, oke, kita kembali bahwa lu dari kekurangan nih, lu punya kekurangan mungkin ekonomi segala macam. Tapi ini saudara, lu bisa buat konten ini di aplikasi itu. Artinya apa? Lu punya sumber daya untuk beli HP, oke. Lu punya sumber daya untuk punya kuota, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa sumber daya itu tidak lu pakai untuk beli susu? Lu jadikan anak lu, atau mungkin lu jadikan anak lu sebagai konten, kan? Bagaimana? Dan memang di sini juga dia bilang bahwa di berita ini dia curhat lewat sejumlah video tentang kesulitan finansial untuk memberikan asupan yang tepat untuk si anaknya. Nah, ya beta pun bingung. Artinya ya keterbatasan itu kan sebenarnya membuat kita untuk terpacu untuk lebih lebih punya daya untuk jangan menjadikan itu sebagai sebuah beban. Ibu, memang kasih tahu. Ibu kalau tinggal di NTT, ya kita yang katanya daerah termiskin itu, ya, tidak ada ibu di NTT yang memberi minum kopi, apalagi kopi sasetan, ya, kepada anaknya, ya. Atau mungkin ini konten-kontenan saja, permasalahan konten saja, ya. Karena sekarang lu kalau konten lu viral, ya sudah, you got something, entah itu materi, entah itu publisitas dan seterusnya. Ini hanya masalah lu mau berkonten ria, itu saja sebenarnya. Kalau analisa beta sih, analisa gembel beta begitu, ya. Jadi jangan diputar balikan kemana-mana, ya. Ini kasusnya kan sama dengan ada yang mandi lumpur, ya, kemudian diundang ke stasiun TV segala macam, mendapat publisitas dan mungkin dapat materi, ya. Kita bicara soal keterbatasan, saudara. Episode lalu beta baru bercerita dengan Ama bahwa meskipun Nono dengan keterbatasannya, yang orang pelintir di berita bilang termiskin itu, dengan keterbatasan dia bisa juara Olimpiade Matematika. Oke. Harusnya ketika lu tahu lu terbatas dalam beberapa hal, ya, jadikan itu sebagai energi untuk gimana? Untuk bisa mencapai titik yang lu pikir lu tidak akan dapat begitu ketika lu terbatas itu, ya. Contoh, kalau kita bicara soal dunia akademik, tidak semua orang dilahirkan cerdas, saudara. Tidak semua orang dilahirkan seperti misalkan Einstein, Nikola Tesla mungkin, atau yang lainnya, atau di Indonesia Habibie lah, ya, yang dalam lagunya Iwan Fals, Umar Bakri disebut itu seperti otak Habibie, ya. Tidak semua orang dilahirkan seperti itu, saudara. Tidak semua orang pun punya kesempatan untuk menikmati pendidikan yang layak, gitu, kalau kita mau sebut. Nah, kalau kita kembali, tidak semua orang terlahir cerdas. Makanya begini kan, kalau misalkan lu sebagai individu harus tahu lu punya diri itu apa. Saya ini cerdas atau tidak? Ketika lu rasa diri lu tidak cerdas, bagaimana caranya lu bisa berhasil kan? Oke. Sekarang kan kita harus sekolah, ya wajib sekolah 9 tahun dan seterusnya. Bagaimana lu harus tahu lu potensi diri. Oke, kalau lu terbatas lu tidak cerdas seperti orang lain, ya, jangan paksain diri cerdas, ya. Lu hanya buang-buang waktu sampai lu dapat titik cerdas itu, mungkin lu akan capek dan mungkin lu putus asa. Ya, menurut beta, ketika mungkin sekarang lu yang lagi di perguruan tinggi atau lu yang masih di SMP, SMA, ya, ketika lu tingkat kecerdasan lu tidak seperti orang pada yang cerdas, ya sudah. Satu opsi yang lu harus punya adalah lu rajin, ya. Itu saja dua opsi itu. Ketika lu rajin,
Artinya lu punya daya upaya yang lebih untuk mencapai, mungkin saja tidak capai orang yang cerdas, tapi dengan kerjaan lu itu lu bisa capai juga titik itu ya. Lu bisa berhasil, meskipun berhasil itu relatif ya, artinya lu bisa berhasil di dunia akademik lu ya. Jadi kenali lu potensi diri. Jangan ketika lu sudah terbatas kemudian pasrah berserah. Jangan. Kenali lu pun diri, itu penting ya. Dan menurut beta, lu hanya dengan modal rajin lu bisa buat banyak hal itu ya. Ya. Dengan artinya lu menutupi lu punya keterbatasan ya. Lu selalu punya opsi. Dan menurut beta ini bukan hanya terjadi di dunia akademik saja. Misalkan lu tahu diri nih, saya ini tidak bisa kerja fisik saya lemah, saya tidak bisa kerja yang mengandalkan kekuatan fisik. Oke, mungkin lu punya kemampuan tuh lu adalah berpikir. Ya sudah, lu kerja yang berpikir toh. Jangan paksa lu fisik untuk kerja yang berat. Nah itu sama saja membuang waktu ya. Karena lu pun diri ya. Artinya dari kejadian-kejadian ini ya, kita dari keterbatasan ini kita bisa melebar sampai ke sana. Karena ketika lu terbatas dan lu ambil opsi-opsi yang lain, berpikir mungkin ada pada satu titik lu akan sadar, aduh ini keputusan salah nih ya. Jadi ya, ini episode yang mungkin saudara ada yang dengar sambil dengar suara katak di luar ya, karena ternyata di timur sini ya, timur barat ya, sedang hujan-hujannya ya. Syukur hujan datang tahun ini lumayan ya. Semoga para petani bisa menanam, kemudian kita bisa menuai, dan musim kemarau kita tidak kelaparan ya. Jadi buat kaum-kaum yang kalau hujan datang maki-maki ya, aduh ini motor sudah cuci kotor lagi ini ya, itu ada tuh. Weh, lu pun perlu tuh diisi dengan padi, dengan beras ya. Kalau tidak ada hujan, lu mau ambil beras dari mana ya? Oke. Sekian dulu untuk episode ini saudara. Terima kasih yang sudah dengar. Cheers.